Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Soleh dan Solihah? Alhamdulillah, semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tak lupa untuk bersyukur tentunya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu mengenai Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang. Ya, silakan dibuka buku kalian halaman 119. Sebagai anggota pramuka, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan bertualang? Tahukah kamu apa itu kegiatan bertualang? Ya, apa saja manfaat kegiatan seperti itu? Kegiatan bertualang biasa dilakukan para anggota pramuka. Bertualang biasa disajikan dalam kegiatan tertentu, misalnya mencari jejak ataupun melakukan penjelajahan di suatu daerah atau wilayah. Dalam kegiatan petualangan, kamu dididik untuk dapat mensyukuri anugerah Tuhan atas alam semesta dan isinya ini. Kamu juga dididik untuk selalu mencintai lingkungan dan memiliki kepedulian sosial. Selanjutnya pembelajaran 1. Ya, pembelajaran 1 ini untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas, bacalah teks yang terdapat dalam buku siswa, yaitu halaman 121 hingga 123. Mengenal rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kalian bisa mencoba mengerjakan ayo berlatih. Nah, di sini kalian gambarkan beberapa rambu lalu lintas. Ya, selanjutnya tulis perilaku yang tidak sesuai dengan rambu yang telah kalian gambar. Oke. Lanjut. Di sini ada sebuah diagram. Ya, kalian bisa melihatnya di situ. Diagram berwarna merah, kuning, dan hijau ya. Bagaimana cara membaca diagram? Perhatikan di situ nomor 1 warna merah. Dilihat warna merah di situ ternyata ada 5 bendera. Nah, dilihat garisnya. Di situ lambangnya ya. Warna merah itu menunjukkan jumlah, bilangannya ada 5, kuning dilihat di situ ada 8, dan hijau ada 3. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor yang banyak ditemukan di jalan raya adalah mobil. Setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Banyak mobil dengan berbagai model dapat ditemukan di jalan raya. Situ kalian bisa melihat ya, ada sebuah mobil dengan diberi lukisan ya. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar, kalian bisa menghiasnya ya sesuai kreasi kalian. Oke, selanjutnya bacalah teks Keragaman Budaya Bangsaku halaman 131 hingga 134. Selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan terkait dengan teks yang sudah kalian baca ya. Boleh memperhatikan video ini juga ya. Yang pertama, belajar bersama dengan semua teman itu adalah menghargai perbedaan ya, alasannya tidak membedakan teman. Yang kedua, tidak memberi kesempatan kepada teman berpendapat ketika diskusi. Jadi menghargai perbedaan tidak, alasannya berdiskusi harus saling menghormati antar sesama. Yang ketiga, tidak memaksa teman bermain yang ia tidak suka. Menghargai perbedaan ya, alasan sikap toleransi dengan teman. Keempat, guru yang hanya memperhatikan muridnya yang cerdas. Menghargai perbedaan tidak, alasannya guru harus bersikap adil. Dan yang kelima, membagi tugas sesuai kemampuan atau keahlian. Menghargai perbedaan ya, alasan tugas dikerjakan sesuai kemampuan. Oke, lanjut. Di sini kalian bisa melihat ya, ayo membaca. Liburan segera tiba, Yosa ingin mengunjungi neneknya. Ia akan bertualang di sana. Neneknya bertempat tinggal di daerah pegunungan. Ketika liburan, Yosa selalu menghabiskan waktu di sana. Kakak dan neneknya juga merasa senang. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalanan di daerah pegunungan berkelok-kelok dan menanjak.
Bahkan beberapa jalanan ada yang licin. Pada musim hujan tidak jarang beberapa sisi jalanan ada yang runtuh. Oleh karena itu, para pengemudi kendaraan harus terampil dan hati-hati ya. Nah, di sini kalian bisa melihat berbagai simbol atau lambang ya, rambu-rambu lalu lintas, dan kalian silahkan menghubungkan sesuai dengan artinya ya. Ada di halaman 137 hingga 138. Oke. Lanjut ya. Di desa, Yosa sering melakukan permainan bersama teman-temannya. Mereka biasa melakukan permainan tradisional seperti galasin dan engklek. Nah, permainan tradisional merupakan kekayaan bangsa. Yosa bermain dengan semua anak yang ada di sekitar rumah neneknya. Ia tidak membeda-bedakannya ya. Kalian juga harus begitu ya. Harus menghargai teman, tidak boleh membeda-bedakan. Pada saat ini, Yosa bersama teman-temannya akan bermain engklek. Permainan ini banyak dimainkan di daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan engklek. Ada yang menyebut Sunda Manda, ada yang menyebut taplak gunung. Nah, itu ada gambarnya ya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Oke, lanjut pembelajaran 3. Bacalah teks berkeliling kota dengan sepeda, yaitu ada halaman di 141 hingga 143. Nah, selanjutnya kerjakan latihan berikut. Nah, di sini nomor 1. Kemanakah Arman dan teman-temannya bertualang? Berkeliling kota. Bagaimanakah Arman dan teman-temannya bertualang? Sangat rukun dan kompak. Bagaimana teman-teman Arman yang tidak dimiliki sepeda atau tidak dapat mengendarai sepeda diboncengkan oleh temannya yang membawa sepeda? Sebutkan 2 rambu lalu lintas yang ditemui Arman ketika bertualang. Lampu merah dan jalur khusus sepeda. Sebutkan warna pada lampu lalu lintas beserta artinya. Merah berhenti, kuning persiapan, dan hijau berjalan. Oke, selanjutnya kalian silahkan ya, kalian menghubungkan rambu-rambu lalu lintas tersebut dengan artinya ya, supaya kalian mengerti dan paham. Oke, lagi di sini ya, di sini kalian harus bisa membaca diagram. Lihat di situ ada warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Warna hijau dapat mengendarai sepeda, warna merah tidak dapat mengendarai sepeda, dan warna kuning tidak punya sepeda. Kira-kira banyak yang dapat mengendarai sepeda berapa di situ? Kalian bisa lihat ya. Ternyata ada 7 anak ya. Yang kedua, berapa anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Dilihat warna merah ada 5, dan yang terakhir tidak punya sepeda ada 2 anak ya. Oke. Diperhatikan di situ ada sebuah pesawat ya. Pesawat dengan dekorasi, dengan sebuah dekorasi. Nah, kalian bisa mendekor sendiri gambar pesawat yang ada di buku kalian. Selanjutnya masuk di pembelajaran 4. Bacalah teks tentang kekayaan laut yang ada di buku halaman 149 hingga 150. Selanjutnya kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, sebutkan keragaman mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat pantai, nelayan, dan petani tambak. Mengapa kebiasaan masyarakat Indonesia dapat beragam? Karena Indonesia beragam wilayah tempat tinggalnya sehingga kebiasaan masyarakatnya berbeda. Bagaimanakah sikapmu terhadap keragaman yang ada di masyarakat? Saling menghargai dan menghormati. Oke, di sini ada permainan ikan hiu dan anjing laut ya. Banyak langkah-langkahnya, kalian boleh memainkannya di rumah ya. Syaratnya yaitu paling sedikit dimainkan oleh 8 anak. Ya, ternyata banyak ya. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu membangun kegiatan dan komunikasi bersama, melatih motorik kasar seperti otot kaki ketika berlari, ya, melatih keseimbangan ketika berlari. Secara tidak langsung kalian sudah berolahraga dan
menyehatkan badan karena semua badan menjadi bergerak. Yang keenam, menambah keceriaan dan keseruan melakukan permainan ini. Oke, nah di sini ada rambu petunjuk arah untuk menemukan suatu tempat. Yang pertama adalah rambu perintah. Rambu wajib belok kanan merupakan contoh rambu perintah. Yang kedua, rambu larangan. Di situ adalah rambu kendaraan dilarang belok ke kanan. Dan rambu peringatan adanya jalanan menanjak. Kalian bisa melihat di situ gambar rambu lalu lintasnya. Dan yang terakhir keempat itu adalah rambu petunjuk arah. Nah, di sini kalian bisa mencoba mengerjakan ya. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Yang pertama, untuk menuju pelabuhan Tanjung Harapan harus belok kiri. Nah, kalian kira-kira penulisannya pelabuhan Tanjung Harapan itu di sebelah mana ya? Selanjutnya, untuk menuju pasar ikan harus belok kanan. Nah, tulisan pasar ikan di mana? Kalian boleh mengerjakannya di buku kalian ya. Oke, lanjut ya. Pembelajaran 5, di sini ada beberapa contoh rambu petunjuk. Yang pertama di situ adalah rambu petunjuk tempat wisata, yang kedua rambu petunjuk gereja, yang ketiga rambu petunjuk masjid, dan yang keempat rambu petunjuk pemberhentian bus. Oke, nah di sini kalian bisa mengamati denah lingkungan di bawah ini. Nah, lengkapilah tulisan pada papan yang masih kosong, sesuaikan dengan gambar yang telah ditunjukkan. Di situ diperhatikan Rida, Firna, dan Yohana bepergian bersama. Mereka akan keluar kota dengan naik pesawat. Mereka baru saja memasuki bandara. Jam keberangkatan masih agak lama. Sebelum berangkat, Yohana ingin buang air kecil di toilet. Nah, di situ saya melihat gambarnya ya. Kalau ke toilet itu ke arah mana, dan Rida ingin ke restoran. Nah, restoran itu ada yang gambar garpu dan pisau itu ya. Dan selanjutnya Firna ingin salat di masjid. Nah, manakah arah yang harus mereka lalui? Ya, jadi Rida harus berjalan ke arah lurus, Firna harus berjalan ke arah kanan, sedangkan Yohana harus berjalan ke arah kiri. Oke, lanjut ya. Nah, ada beberapa contoh rambu yang tadi tempat ibadah ya, kalian bisa melihat sendiri di situ. Langsung pembelajaran 6, ada berbagai gambar ya. Gambar-gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, sebutkan beberapa rambu lalu lintas beserta artinya. Ya, P, lambang P ketika dicoret itu adalah dilarang parkir ya. Jalur pejalan kaki, arah kanan dan arah kiri. Sebutkan perilaku baik yang ditunjukkan dalam gambar. Berjalan sesuai aturan, menolong kakek untuk menyeberang. Di situ ada, kalian bisa melihat mengapa kita harus selalu tolong menolong dengan sesama, karena manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oke. Nah, lagi di sini kalian harus bisa membaca diagram. Berikut ini laporan diagram yang telah dibuat Lukman ya. Ada anak-anak berjumlah 30 ya. Ada yang suka bakpia, dodol, amplang, serabi, dan selai pisang ya. Kalian bisa melihat berapakah jumlah anak yang menyukai dodol. Dilihat di situ ternyata dodol warna merah ada 6. Jumlah anak yang menyukai amplang warna biru ya. Dilihat di situ ada 7. Apa nama makanan yang paling sedikit disukai teman-teman Lukman? Dilihat yang paling sedikit itu ternyata gambar warna pink, ada selai pisang. Ternyata jumlahnya ada 3 anak. Dan yang keempat, apa nama makanan yang paling banyak disukai teman-teman Lukman? Paling banyak gambar warna apa ya? Oh, ternyata warna orange, ada bakpia. Di situ ada 9 anak ya. Berapa jumlah selisih makanan yang paling disukai dengan tidak disukai? 9 dikurangi 3 sama dengan 6 ya, bukan 7 ya. 6 anak. Oke. Selanjutnya di sini berikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai terkait menghargai perbedaan. Kalian bisa melihatnya ya. Ada nomor 1, 3, 4, 5, dan
seterusnya. Sudah selesai, kalian boleh menyalin yang ada di video ustazah ini. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa belajar dan beribadah di rumah. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.